Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, sungguh dahsyat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam
Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah atas kita dan roh Allah sudah tercurah di dalam hidup kita. Haleluya. Sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci.
mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu pagi hari berlewat ibadah ini. Kami mohon kemurahan-Mu untuk Tuhan menaruh Roh-Mu penuh atas kami sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus mari ajar kami ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang the Holy Spirit. Kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Ayat yang kita ambil adalah dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebuah ayat yang tidak asing buat kita ketika kita berbicara tentang the Holy Spirit, Roh Kudus, maka kita akan selalu mengulang-ulang ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini berbicara tentang janji akan datangnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu turun, Alkitab berkata kita akan menerima kuasa. We will get the power. Kita akan memiliki kuasa jika Roh itu turun atas kami, atas kita, atas saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, seberapa kita kenal tentang Roh Kudus? Apakah kita tahu siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus bukan sebuah makhluk halus yang punya kekuatan gaib dan menolong orang sehingga orang itu memiliki sesuatu yang istimewa, bisa melakukan hal-hal yang gaib, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia Tuhan. Oleh sebab itu, dengan mengizinkan Dia turun, mengizinkan Dia bertata atas kita, Ia datang atas kita, bukan di bawah kita, sehingga kita bisa suruh-suruh, sehingga kita bisa meminta sesuatu semau kita. Tetapi dengan mengizinkan Roh Kudus itu turun atas kita, datang atas kita, berkuasa atas kita. Setiap kita tidak akan pernah mungkin bisa mengizinkan Roh-Nya bertata atas kita jika kita tidak mengetahui siapa Roh Kudus itu. Kita tidak tahu siapa Roh Kudus itu. Karena dasar awal kekristenan adalah percaya. Tidak hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati buat kita, menebus dosa kita, tapi Dia juga Tuhan yang sudah bangkit, membangkitkan setiap kita. Ia juga Tuhan yang naik ke surga, dan Ia juga Tuhan yang memberikan Roh-Nya, dan Roh itulah yang memberikan kehidupan baru buat kita. Bukan bayang-bayang dari Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Sama seperti ketika kita memilih pacar untuk menjadi suami kita, untuk menjadi istri kita, maka dasar yang perlu kita tanam adalah kita percaya sama orang itu sebelum kita menikahinya. Atau kita membeli barang, handphone baru, maka kita juga harus percaya bahwa handphone itu baik bagi kita, sanggup atau bisa menopang segala aktivitas kita, bisa menjadi alat bantu yang baik dalam pekerjaan-pekerjaan kita, bukan? Atau kita mau naik pesawat, naik kereta, naik bus, sama kita juga harus menaruh kepercayaan kepada supirnya
tanduknya, kepada pilotnya sebelum kita naik, supaya kita selamat. Dalam hal jasmani kita seringkali menaruh kepercayaan itu sebagai hal yang utama sebelum kita memilih sesuatu. Hal yang sama dengan hal rohani. Kita juga harus percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Ia adalah Allah. Kedudukannya sama dengan ketiga pribadi. Ketika kita memuji Tuhan, memuji Yesus, memuji Allah Bapa, memuji Roh Kudus, sama. Tidak ada mana yang lebih, tidak ada mana yang kurang. Tidak ada yang mana yang di atas, mana yang di. Kita bisa memuji, menyembah Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus sama seperti kita berbicara dengan Tuhan. Cuma yang membedakan adalah peranan Roh Kudus atas hidup kita. Ketika kita sudah dilahirkan baru, itu adalah hasil dan peranan Roh Kudus yang memperbarui hidup kita untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-8 berbicara tentang pembicaraan Nikodemus dengan Yesus, di mana untuk bisa masuk dalam kerajaan surga maka seseorang harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Diperbarui hidupnya oleh Roh Kudus, membiarkan hidupnya dikontrol oleh Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan kita. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus sehingga kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Roh Kudus? Ini akan menjadi penentu seperti apakah hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, ya, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memiliki pemikiran. Ia tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Keluhan-keluhan yang tidak bisa kita sampaikan di hadapan Bapa, Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikannya kepada Bapa. Ia memiliki perasaan. Ia mengasihi orang. Ia yang membuat hati kita iba, timbul rasa belas kasihan kepada orang-orang yang kita lihat, yang kita temui, yang memiliki keadaan yang kurang beruntung dengan kita. Ia menaruh belas kasihan. Bahkan ketika kita sedih sekalipun, ia tahu, Roh Kudus tahu dan mengerti, sehingga ia siap untuk menghibur, sehingga ia siap untuk menolong, membangkitkan, memotivasi. Ia mengingatkan ayat-ayat yang pernah kita dengar untuk membuat kita bangkit, bersemangat kembali menjalani hari-hari ini. Roh Kudus itu juga memiliki kehendak. Bukan apa mau gue, apa mau lu, tapi maunya Roh Kudus. Jika kita rindu hidup kita memiliki kuasa, maka tidak ada cara lain kecuali kita membiarkan Roh Kudus bertata atas kita, penuh, mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dalam memutuskan sesuatu, kita harus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita berbicara dengan Roh Kudus. Segala keputusan apa yang akan kita buat, maka kita harus selalu menggantungkannya kepada Roh Kudus. Kita bilang, gimana Roh Kudus? Apa yang Tuhan mau? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami harus menjalankan? Bagaimana kami harus hidup? Pimpin kami ya Roh Kudus. Dasar adalah percaya kepada Roh Kudus. Dan Roh itu tidak jauh dari kita. Roh itu begitu dekat dengan kita, dalam loloh hati kita. Ia mengutus Rohnya untuk tinggal dalam hidup kita, membuat hidup kita, hati kita menjadi surganya Tuhan. Dengan membiarkan Roh Kudus bertata atas hidup kita, maka ayat ini akan digenapi. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jika Tuhan kita izinkan bertata, Roh-Nya kita izinkan penuh atas kita, berkehendak atas kita, menjadi Tuan dan Raja atas seluruh hidup kita, atas pemikiran, perencanaan, keputusan kita untuk memilih ini, memilih itu, maka kita memiliki kuasa. Alkitab berkata, jika Tuhan yang berkuasa, siapa yang dapat lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat menghalangi kita? Tidak ada. Di kitab Lukas berkata, seperti Maria berkata, nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Allah. Sebab Allah yang mengambil alih seluruh hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan lawan-lawan kita, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang membahayakan kita, Ia menjadi perisai atas hidup kita. Ia siap sedia menjadi panglima perang kita. Ia yang berdiri di depan. Ia yang akan menyerang dan memampukan kita menyelesaikannya. Kalau kita mempercayai dan bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus, membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus lewat keadaan apapun, kita menggantungkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan yang mengatur penuh seluruh hidup kita, maka kita akan berjalan dengan kuasa. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang terus berlari dan tidak menjadi lelah. Kita akan memiliki sayap Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala keadaan. Sebab kita selalu menanti-nantikan keputusannya, menanti-nantikan Ia bertindak atas hidup kita. Remember, ingat baik-baik, Ia adalah pribadi. Sebab itu kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Roh-Nya, kepada Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan atas hidup kita untuk bertata atas hidup kita. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu turun atas kita, kita mencatat bahwa kita akan menjadi saksinya. Kita akan menjadi saksi Yesus. Saya percaya menjadi orang Kristen bukan kita sedang memakai topeng, tidak. Menjadi Kristen adalah menjadi suratan yang terbuka. Tidak ada kepalsuan dalam hidup kita. Jika kita mengizinkan Roh-Nya bertata atas hidup kita, mengambil alih hidup kita, Ia akan memunculkan buah-buah roh, buah roh. Akan ada kasih dalam hidup kita, dan sukacita. Kita akan selalu menikmati damai sejahtera. Kita akan menjadi orang yang lemah lembut, murah hati, sabar. Kita akan menjadi orang yang setia. Kita akan menjadi orang yang baik. Kita memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri untuk mengatasi segala sesuatu. Menerima tantangan, menghadapi tantangan dan pencobaan, kita akan memiliki penguasaan diri untuk bertindak dan untuk tidak melakukan sesuatu. Dan kalau ini terjadi atas hidup setiap kita, bukankah orang lain akan melihat Kristus ada atas hidup kita? Kristus nyata dalam hidup kita. Kita akan menjadi saksi karena Roh itu akan menolong kita, menuntun kita dari hari lepas hari, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, malam lagi, terus sampai sepanjang hidup kita, untuk kita boleh hidup dalam pimpinan Tuhan, untuk hidup dalam jalurnya Tuhan, hidup dalam kehendaknya Tuhan, hidup dalam perasaannya Tuhan, hidup dalam angan-angannya Tuhan. Jika itu terjadi atas hidup kita, maka orang lain akan melihat Kristus nyata atas hidup kita. Dan saat itulah orang akan mengaku Yesus Kristus Tuhan.
Kita mungkin tidak menyampaikan khotbah atas mereka, tapi ketika mereka lihat hidup Kristus nyata atas hidup kita, maka kita akan menjadi saksinya. Di tempat di mana Tuhan tempatkan, di gereja di mana kita beribadah, di tempat pekerjaan di mana kita bekerja, di komunitas di mana kita berteman, kita akan bisa menjadi saksi Tuhan. Pertanyaannya, apakah setiap kita siap untuk menerima kuasa, menaklukkan keadaan, dan siap untuk menjadi saksi Tuhan? Tergantung dari seberapa besar, seberapa tulus, seberapa berserah kita kepada Roh-Nya, dengan membiarkan Roh-Nya turun berkuasa atas hidup kita. Mulai hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama, mari biarkan Roh-Nya turun atas kita, mengendalikan setiap hidup kita. Karena tanpa pimpinan dan tuntunan Roh-Nya, apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Apa yang kita kerjakan dan lakukan itu hanya berbau daging kita. Tapi kita membiarkan Roh-Nya yang memberikan kehidupan atas hidup kita, kelahiran baru atas hidup kita. Roh itu yang akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang kekal, yang tidak akan pernah mengecewakan Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Karena dia seorang pribadi, karena dia adalah pribadi dari Allah, maka ia bisa didukakan. Kekristenan yang selalu mendukakan Roh Kudus, kekristenan yang sudah berada jauh daripada Tuhan, daripada relnya Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, kembali, bertobat. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, kekuatan kita, kehebatan kita, kepandaian kita tidak akan pernah sanggup dalam keadaan apa. Hanya oleh karena pimpinan dan tuntunan Roh-Nya yang membawa kita sampai kepada seberang. Gada dan tongkatnya akan menjadi penghiburan buat kita. Ia akan selalu menjadi perisai. Kasih-Nya akan selalu ia nyatakan atas hidup kita. Ia tidak meninggalkan kita sedetik pun. Percayai Roh-Nya, bergaul kali dengan Tuhan, maka Roh-Nya akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi yang akan datang, yang akan diberikan buat kita. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa, hamba memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu, menaruh urapan ilahi turun atas kami, untuk setiap kami Tuhan boleh hidup dalam kendali Roh-Mu yang kudus, yang kami tahu lebih besar dari dunia ini. Dan kami berdoa Roh-Mu berkuasa penuh atas hidup kami, menjadikan kami saksi-Mu ya Tuhan, sehingga Kristus boleh terlihat atas hidup kami. Orang lain boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa, lepaskan berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Berkat yang membawa kami hidup dalam damai sejahtera-Mu, berkat yang membawa kami hidup dalam kesetiaan, takut akan Engkau, kekudusan, dan membawa hidup kami bermanfaat bagi banyak orang sekitar kami. Hidup yang memberkati ada atas setiap kami. Angkat kami terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Limpah-limpahkan kami Tuhan berkat-Mu. Lampangkanlah Tuhan peta-peta kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan atas kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dikasihi Tuhan, terima dengan iman berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.